syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahmi melalui media online ini ya, di Google Meeting. Alhamdulillah Allah berkenan mengkehendaki untuk kegiatan kita langsung di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada bimbingan Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan dari kegelapan menuju terang benderang seperti saat ini. Dan semoga untuk para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di jalannya. Di kajian online kali ini, alhamdulillah ini kajian perdana ya bagi Karong Peduli. Buat sahabat-sahabat yang berkesempatan bergabung, ya, kami ucapkan selamat datang. Semoga ini jadi pahala buat kita semua, insya Allah ya, jadi bekal di suatu saat nanti, insya Allah jadi manfaat buat sahabat-sahabat semua. Dan alhamdulillah sudah tergabung juga ya Al-Ustad, guru saya juga ya, Al-Ustad Al-Lukmanul Hakim, yang sudah memberikan kesempatan mengizinkan kami untuk mengundang beliau. Sebelum acara kajian kita mulai, nah alangkah baiknya kita membaca tilawah ya Al-Quran bersama-sama ya, insya Allah nanti akan dipandu oleh sahabat kita ya, kepada Kang Hamdan ya, Al-Ustadz Hamdan, yang insya Allah akan membimbing kita untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan buat sahabat-sahabat semua silakan bisa di-unmute ya, bisa di-unmute, di suaranya dikeluarkan. Nanti insya Allah kita akan mendengarkan dan juga membaca bareng-bareng ya. Nanti Al-Ustadz Hamdan membacakan ayatnya, nanti kita akan ikutin bersama-sama. Yuk kita ngaji bersama di malam Jumat kali ini, insya Allah semoga Allah memberi keberkahan pada kita semua. Silakan pada Ustadz Hamdan untuk ayatnya, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 1-5 dan juga kita tampilkan ada di layar sahabat semua. Dipersilakan Al-Ustadz Hamdan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai acara malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca dan Al-Quran dan tilawah bareng-bareng ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika
ulaika humul muflihun. Yang artinya alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Al-Ustaz Hamdan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemah. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua dan menjadi pahala buat yang membacakan. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah tergabung dalam kajian Zoom meeting ini, kajian online ya, insya Allah. Insya Allah kajian ini kita akan rutinkan ya, selama 2 pekan sekali, di mana kita akan laksanakan setiap malam Jumat. Ya. Semoga niat kita untuk memperbaiki diri, niat kita untuk mentolab ilmi, ya, menjadi pahala buat kita semua. Seperti teman-teman tahu ya, bahwa tema kali ini itu tentang manajemen diri di masa pandemi, ya, di mana kita tahu udah berapa tahun ini kita dihadapkan dengan satu kondisi, ya, satu zaman di mana kita mengkhawatirkan sebuah wabah, ya, penyakit, ya, pandemi bahkan. Jadi ini sudah berangsur selama hampir 3 tahun ya, 4 tahun ya. Tapi alhamdulillah masa-masa sulit itu sedikit demi sedikit mulai membaik lah. Nah, terlepas dari kondisi-kondisi sebelumnya yang kita alami ya, banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena dampak yang luar biasa gitu. Usahanya tutup karena karena kehilangan pelanggan dan juga kesulitan ekonomi. Buat yang sudah berkeluarga ada yang kena PHK dan lain-lain. Ini tentu menjadi menjadikan diri kita mungkin stres gitu ya, bingung mau seperti apa lagi, sehingga keluarga-keluarga kita yang seharusnya kita nafkahin tetapi tidak bisa kita nafkahkan. Kenapa ya? Karena mungkin di perusahaannya sedang kurang baik kondisinya, ada yang kena PHK dan lain-lain. Maka dari itu kajian kali ini kita akan khususkan membahas tentang manajemen diri ya di masa pandeminya. Di mana insya Allah yang mana kajian kali ini akan kita dengarkan ya, spesial dari Al-Ustaz Al-Luqmanul Hakim ya, di mana beliau insya Allah tentang manajemen kolbu ya, yang sudah dari dulu ya melanglang buana di Karawang. Alhamdulillah ya, insya Allah beliau guru saya juga ya dari tahun 2013. Semenjak saya ke Karawang itu bertemu dengan beliau gitu ya, selain dengan Pak Raffi, beliau juga sahabat Pak Raffi sebagai founder kita juga ya. Mungkin langsung saja ya, tidak bertele-tele, kita akan mendengarkan kajian langsung dari Al-Ustaz Al-Luqmanul Hakim ya. Kepada beliau kami silakan. Sebelum itu nanti silakan disimak buat sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan di akhir kajian untuk sesi tanya jawab ya. Silakan pada Al-Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Afwan Tat, suaranya masih di Punten suaranya.
Cek, gimana? Oke, udah. Lanjut, Tad. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk lengkap dengan rizkinya, yang menciptakan ujian lengkap dengan jalan keluarnya, yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan lengkap dengan jodohnya. Dialah Allah yang melapangkan hati yang sempit, yang memudahkan urusan yang sulit, dan yang memberikan kesembuhan terhadap setiap ujian sakit. Dengan hidayahnya Allah mudahkan kita ibadah, dengan kasih sayangnya Allah cukupkan kebutuhan dan keperluan kita, beserta anak cucu keturunan kita, dan dengan inayahnya Allah mampukan kita bertahan dalam ujian, Allah mampukan kita menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab, dan Allah mampukan kita melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah terlimpah kepada qudwah teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, kita sama-sama sampaikan kepada Karawang Peduli, Kang Rizky dan keluarga besar Karawang Peduli yang terus-menerus menebarkan kepedulian kepada sesama, karena sesungguhnya ibadah yang terbaik di antara kita adalah kedermawanan. Kenapa dermawan ini termasuk ibadah yang baik? Karena kedermawanan bisa membuat kita dekat dengan manusia dan bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan kedermawanan ini menjadi baik walaupun si pelakunya adalah orang jahat. Dan amalan kedermawanan ini akan tetap menjadi baik walaupun niatnya buruk. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah melalui masa-masa sulit ini yang diakibatkan oleh pandemi ini kurang lebih sekitar 2 tahunan lebih. Banyak di antara kita yang terkena dampak, bahkan ada yang ditinggal wafat oleh keluarga tercintanya, dan tentu ini tidak lepas daripada skenario Allah. Bagi orang-orang yang meyakini bahwa ada qada dan qadar, maka kembali lagi kita kepada kekuasaan Allah yang maha luas, kekuasaan Allah yang tanpa batas, bahwa umur tidak bisa diukur dengan usia muda, karena ajal tidak melihat usia. Siapapun jika memang sudah waktunya, ajal akan menghampiri kita, ada atau tidak ada COVID, ada atau tidak ada wabah. Umur juga tidak bergantung kepada sakit, karena banyak orang yang masih kelihatan sehat walafiat, tapi memang kalau sudah waktunya, ya kembali lagi, memang sebabnya bermacam-macam. Ada yang kena COVID, ada yang sakit biasa, ada yang kecelakaan, ada yang macam-macam. Intinya adalah kalau sakit pasti ada obatnya, tapi kalau ajal tidak ada obatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada kalian, maka tidak bisa disegerakan atau tidak bisa diakhirkan. Itu sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun bagaimana, manusia adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sehebat apapun malaikat, ternyata masih kalah dengan manusia. Sehebat apapun bumi dan langit ini, ternyata lebih bagus daripada manusia. Oleh karenanya, serangkaian ujian yang diskenariokan oleh Allah untuk manusia percis sudah lengkap dengan jalan keluarnya, dan kapasitas manusia menerima ujian ini sudah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lihat dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan, tidak mungkin Allah memberikan sebuah beban kepada seseorang yang di luar kesanggupannya. Nah, oleh karenanya barangkali manajemen diri di masa pandemi kita adalah pertama yang membuat imun kita dan iman kita tumbuh adalah keyakinan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mampu menciptakan air yang hina dina bernama sperma itu menjelma menjadi manusia dengan kesempurnaannya, apalagi hanya sekedar melewati masa-masa sulit yang dihadapi oleh manusia. Jika Allah mampu menciptakan kita sampai saat ini yang sempurna seperti ini, otak dengan jutaan selnya, tubuh dengan detak jantungnya, dan sekian juta darah yang ada dalam tubuh kita,
maka Allah pun sangat mudah sekali menyelesaikan, membantu urusan-urusan kita baik yang besar maupun yang kecil. Jadi yang terpenting bagaimana adalah kita yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan hidup manusia berbanding lurus dengan keimanannya kepada Allah. Makin iman kepada Allah, makin yakin, makin iman kepada Allah, makin tenang, makin iman kepada Allah, makin tentram. Tenang ini muncul dari pemahaman kita. Maka yang pertama adalah tauhid dulu dibangun, bahwa manajemen diri, keyakinan kita kepada Allah harus ditumbuhkan. Contoh, sekedar ini ilustrasi saja. Kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, misalnya, kita tidak bawa uang, tapi kita bawa ATM yang sudah yakin di ATM itu memiliki saldo yang cukup untuk perjalanan. Berarti keyakinan itu karena kita mengetahui bahwa kartu ATM yang kita bawa bisa mengatasi, bisa membantu, dan bisa ikut menyelesaikan semua problem-problem yang ditimbulkan oleh masalah kita di perjalanan. Nah, jika kita meyakini bahwa sebuah kartu yang tidak bernilai itu bisa membantu dan menambah keyakinan kita, lalu kenapa kita tidak mencari 1001 alasan untuk meyakini tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbukti, walaupun kita misalnya tidak beriman, tetap Allah mencukupi kebutuhan kita. Berapa ratus kali kehidupan kita dalam hidup ini menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi berbagai masalah yang menimpa kepada kita. Tapi kita bisa melaluinya dengan dramatis, bisa melaluinya dengan baik. Jika seseorang yakin naik pesawat itu dan dia bisa tenang berada di pesawatnya, padahal dia tidak kenal kepada pilotnya. Dia tidak kenal pilotnya ini baru latihan atau sudah pengalaman atau bagaimana. Tapi begitu dia naik pesawat, dia yakin. Nah, artinya apa? Artinya jika seseorang itu naik pesawat saja bisa yakin kepada kemampuan pilotnya, bisa menyelamatkan dirinya selama penerbangannya, maka apa alasannya untuk tidak menumbuhkan perasaan yakin itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, bahan-bahan yakin ini adalah ilmu. Makanya semakin memperbanyak ilmu tentang ketauhidan kepada Allah. Wabil khusus nih sepertinya yang ikut menyimak nih para muda nih, anak-anak muda yang boleh jadi ada yang belum nikah gitu ya, bukan jomblo, kalau istilah saya bukan jomblo itu, tapi sakinah yang tertunda gitu ya. Terus ada lagi yang pacarnya banyak tapi yang mau belum ada, ini kan problem juga gitu. Nah, jadi tumbuhkan keyakinan manajemen diri kita, tidak ada satupun manusia yang peduli kepada kehidupan kita kecuali diri kita sendiri. Orang tua yang terdekat saja hanya memotivasi, hanya membantu, hanya mendorong. Sementara yang memiliki generator kekuatan motivasi diri kita adalah diri kita. Jadi tidak ada motivasi yang bisa diwariskan, tidak ada semangat yang bisa diturunkan. Semangat dan motivasi itu harus tumbuh dari diri kita sendiri. Oleh karenanya sangat berbahagia orang-orang yang di usia mudanya tapi dia syarat dengan pengalamannya, syarat dengan ilmunya, apalagi yang berkecimpung di dunia sosial. Orang-orang yang memiliki kebiasaan dalam membangun dunia sosial dengan membangun amal solehnya biasanya memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam manajemen diri ini? Pertama adalah tanya kapasitas kemampuan otak kita meyakini janji Allah itu sampai sejauh mana. Jika kita masih ragu gitu ya, jika kita masih ragu Allah itu tidak akan menolong kepada kita, Allah itu tidak mampu menyelesaikan urusan kita, atau kita misalnya ragu apakah manusia seperti diri kita layak ditolong oleh Allah atau tidak. Tapi yang jelas adalah tumbuhkan dulu rasa ketenangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa tumbuh dan bagaimana memupuknya? Pertama adalah boleh dengan cara membaca. Coba baca literatur tentang para ulama. Bagaimana orang-orang terdahulu kita yang sangat berat ujiannya, yang sangat besar sekali masalah yang dihadapinya. Tapi mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan sedikit mengutip tentang bagaimana yang menimpa kepada kita hari ini. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah
qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya wallahu alam bimurad. Walanabluwanakum, sungguh aku akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi, dengan rasa takut. Rasa takut itu adalah ujian dari Allah. Jadi jangan dikira bahwa takut ini ujug-ujug ada. Takut ini adalah ujian dari Allah yang sengaja diciptakan, dihadirkan untuk kita untuk menguji mental dan kemampuan kita untuk menghadapi rasa takut itu. Ada orang dengan rasa takutnya makin dekat kepada Allah, ada orang yang rasa takutnya justru makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengubah ketakutan dengan kedekatan kepada Allah? Bagaimana kita mengubah kekhawatiran menjadi kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tadi, yaitu ketakutan itu karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus setting bahwa setakut apapun diri kita, maka ujung ketakutan itu harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan rasa lapar. Takut kelaparan tadi, PHK gitu ya. Di PHK pekerjaan memang butuh mental yang kuat. Dari kebiasaan memiliki gaji tetap, penghasilan tetap, tiba-tiba kita tidak punya penghasilan tetap. Tapi bekerja atau tidak, bahwa Allah yang mengurus rezeki kita itu sudah tetap. Yang menjadikan masalah itu adalah bagaimana kita beradaptasi dari situasi yang biasanya punya penghasilan, tiba-tiba tidak punya penghasilan. Caranya bagaimana beradaptasi itu? Renungkan ke beberapa puluh tahun yang lalu sebelum kita bekerja. Bukankah sebelum kita bekerja, Allah pula yang mencukupkan rezeki kita? Dan kita tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu cemas. Sebelum bekerja, sebagai misalnya jadi pengangguran pejabat lagi, itu pengangguran Jawa Barat, kita tenang-tenang aja waktu itu. Kita tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah beradaptasi, sudah terbiasa dengan pengangguran itu. Lalu dicabut kesulitan pengangguran itu dengan pekerjaan. Lama-kelamaan jadi kayak pekerjaan kita, gaji kita kayak doping gitu ya. Kayak obat jadi orang ketergantungan. Tapi bukan berarti kalau obat itu dicabut terus kita jadi tiba-tiba mati. Tidak, pasti Allah sudah menyiapkan skenario terbaik untuk mekanisme mencukupi rezeki kita. Hanya mungkin perbedaannya dari jumlah, mungkin jumlahnya jadi berkurang, tapi bagaimanapun Allah akan tetap mencukupi. Kalimat mencukupi ya, tidak berarti kalau kalimat mencukupi setiap orang sebetulnya jatah rezekinya sudah ada. Yang membuat kita stres itu boleh jadi karena misalnya yang tadinya punya cicilan, tiba-tiba cicilannya tidak terbayar, yang tadinya punya kebiasaan jajan, tiba-tiba harus terhenti. Nah, inilah yang butuh beradaptasi. Tapi cara beradaptasi itu, mari tengok ke masa lalu di mana pekerjaan itu belum kita dapatkan, ternyata kita bisa menikmati masa-masa sulit itu karena kita punya kesiapan mental. Jadi kesiapan mental itu dengan keyakinan kepada Allah digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi keyakinan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita meyakini bahwa Allah akan membantu kita, menolong kita, memberikan jalan keluar dari kita. Lihat bagaimana ketika Allah menguji seorang nabi bernama Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pada saat mendapatkan perangkap dan berada di rumah yang besar dengan pintu yang semuanya tertutup, dikejar oleh Siti Julaiho, hendak diperlakukan untuk diperlakukan tidak baik gitu ya. Tapi Nabi Yusuf tetap yakin, dia menuju ke pintu padahal dia tahu bahwa pintu-pintu itu semuanya tertutup. Pintu-pintu itu semuanya terkunci. Tapi siapa yang menyangka begitu dia lari ke arah pintu, pada saat yang bersamaan pintu itu terbuka karena majikannya atau ayah angkatnya Perdana Menteri Mesir itu ternyata datang dan membuka pintunya. Pada saat itu Nabi Yusuf mendapatkan keselamatan dan tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan itu. Artinya apa? Artinya bekerja, berikhtiar, keluar dari rumah, niatkan, ya Allah, hamba niatkan untuk keluar dari rumah ini, beraktivitas untuk memenuhi kewajiban hamba sebagai pimpinan keluarga, sebagai anak tertua dari keluarga saya, sebagai kakak yang harus bertanggung jawab kepada adik-adik saya, kepada siapa saja yang berada di tanggungan saya akan keluar mencari rezeki dan saya yakin engkau sudah menyiapkan. Kapan, di mana, dan bentuknya seperti apa, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadi keyakinan ini harus ditumbuh kembangkan. Bagaimana menumbuh kembangkan? Contoh misalnya ini, makanya tauhid ini butuh dipupuk oleh kita. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala
Allah itu kan ada. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang yang berkata, wahai Muhammad, disampaikan kepadaku di mana Allah itu, seperti apa Allah itu, kan gitu. Seperti apa Allah itu? Allah itu jika dia jauh, maka aku akan berdoa dengan cara berteriak. Dan jika dia dekat, maka aku akan berdoa dengan cara berbisik. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, ketika ada yang bertanya kepadamu hambaku tentang aku, kata Allah, ini qaribun, aku dekat. Nah, kalimat ini aku dekat menandakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Bahkan di ayat yang lain disebutkan nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Berarti dekat sekali Allah itu dengan diri kita. Hanya saja logika kita, dosa kita seringkali menjadi batas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit urai tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Dan dekatnya Allah tidak harus kelihatan oleh mata kita, karena mata ini sangat terbatas gitu ya. Untuk melihat telinga sendiri saja kita tidak bisa kalau tanpa bantuan cermin, tanpa bantuan tangan untuk melihat diri sendiri, untuk melihat telinga sendiri, apalagi untuk melihat Allah. Kenapa? Karena mata manusia ini memiliki keterbatasan. Melihat benda yang terlalu dekat tidak bisa kelihatan, terlalu jauh juga tidak bisa kelihatan, terlalu kecil tidak bisa kelihatan, terlalu besar juga tidak kelihatan, apalagi melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menyebutkan ini qaribun, aku dekat. Makanya ada bahasa sehari-hari kita kalau ada kalimat teman akrab, teman dekat itu. Sahabat karib, sahabat dekat itu. Jadi Allah menyebutkan dirinya tentang ini qaribun. Seperti apa? Apakah kedekatan Allah itu harus diketahui oleh diri kita? Lihat, sesuatu yang ada tidak harus dijabarkan secara fisik. Contoh misalnya, kita punya di dalam tubuh kita kan ada ruh. Sepanjang masih bernapas berarti kita ada ruh. Nah, kita meyakini dalam tubuh kita ada ruh. Ada ruh yang ada dalam tubuh kita. Tapi tahukah, pernahkah kita meragukan keadaan itu? Tidak pernah kan, tidak pernah meragukan keberadaan ruh. Tapi pernahkah kita mengetahui di mana letak ruh itu? Di kiri, di kanan, di depan, di belakang, kita tidak pernah bertanya seperti itu. Tapi kita yakin bahwa ruh itu dekat dengan diri kita, buktinya detak nadi, detak jantung, dan tubuh kita masih dalam keadaan sempurna. Oleh karenanya, dekat bukan berarti harus terlihat, dekat bukan berarti harus terbayang. Oleh karenanya, dekat Allah juga demikian. Maka cara memposisikan seperti inilah yang membuat kita ketika ada masalah, ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada hamba kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Tambahkan kesabaran hamba menghadapi ujian ini. Kuatkan dan berikanlah kemampuan hamba untuk menyelesaikan beragam masalah yang dihadapi ini. Jadi ada semacam kedekatan, kita kalau dengan orang dekat itu pasti berbisik loh. Dengan orang yang paling kita sukai, dengan orang yang paling kita cintai misalnya, kita bisa berdekatan, begitu mesranya kita dengan mereka, saling berbisik, saling menyampaikan pesan, saling menyampaikan komunikasi dan sebagainya. Lalu kenapa kita tidak mencoba hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Memupuk diri, membangun kepercayaan terhadap diri kita bahwa Allah akan menolong diri kita dan kita akan diberikan kemampuan memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manajemen diri di masa pandemi ini bagaimana kita memupuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begini, Allah memberi rizki kepada pedagang melalui jualannya. Allah memberi rizki kepada karyawan melalui pekerjaannya. Allah memberikan rizki kepada profesional kepada karya-karyanya. Lalu bagaimana Allah memberikan rizki kepada orang yang tidak punya itu? Dia tidak bekerja, dia juga tidak jualan, dia juga tidak punya usaha. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita bisa dicukupkan oleh Allah dengan ibadah kita. Kalau orang bekerja, Allah turunkan rezekinya melalui pekerjaan. Kalau orang berdagang, Allah cukupkan rezekinya dengan perdagangan. Kalau orang berbisnis, Allah cukupkan rezekinya dengan bisnis. Lalu kita bukan pedagang, bukan karyawan, bukan pembisnis, tapi ingin dicukupkan oleh Allah. Berarti miliki ibadah yang paling mendekatkan kita kepada Allah. Harus ada ibadah istimewa.
Harus ada ibadah yang lain daripada yang lain. Kenapa? Karena seperti orang yang kerja harus lembur, dari lembur ini dia mendapatkan gaji, maka kita pun harus lembur dalam beribadah kepada Allah. Yang tadinya sepertiga malam kita pakai tidur, maka mulai digeser tuh. Kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Bermunajat kepada Allah. Toh dengan ibadah ini tidak ada orang yang rugi. Diijabah atau tidak, dikabul atau tidak doa kita, tetap orang ibadah itu akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang menimpa kepada kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, ini manajemen diri untuk memastikan apakah kita pantas dan layak dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak banyak yang harus kita tumbuh kembangkan. Apalagi teman-teman yang usianya masih muda, yang rumah tangganya masih baru beberapa tahun atau baru punya anak kecil-kecil. Ini menumbuhkan keyakinan kepada Allah sejenis ini teh menjadi ketenangan. Ingat bahwa orang-orang yang di luar sana yang dianggap oleh kita adalah sukses, dia adalah manusia-manusia yang pernah mengalami masa-masa yang sulit, bahkan kesulitannya boleh jadi lebih daripada diri kita. Lebih dari masalah dan problem kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kembali lagi kepada tadi, manajemen diri kita adalah dalam masa-masa pandemi ini, sesuatu yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita bisa membangun kemampuan diri untuk mengakses atau mengkoneksikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman-pemahaman akidah kita, melalui pemahaman-pemahaman tauhid kita. Seperti mampunya Allah merangkai sebuah air yang hina bernama sperma, lalu jadi nutfah, setelah nutfah menjelma menjadi alaqah, setelah alaqah menjadi mudghah, setelah mudghah cairan yang hina lalu menjadi segumpal darah, segumpal darah disusun oleh Allah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging ini ada makhluk di dalam perut seorang ibu, lengkap dengan tulangnya, lengkap dengan batok kepalanya, tumbuh semuanya sesuatu yang sangat sempurna. Padahal kita tahu bahwa tidak ada bahan-bahan yang mendukung untuk itu, tapi Allah mampu menciptakan makhluk bernama manusia dengan serumit itu saja Allah mampu, apalagi menyelesaikan masalah-masalah manusia yang sudah jadi manusia. Gitu ya. Tadinya berbahan air yang hina aja bisa menjadi manusia mulia, apalagi kalau sudah jadi manusia yang sudah hidup, sudah punya akal, pasti Allah akan memberikan kelengkapan kepada masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja sih yang harus kita bangun? Pertama, memang banyak sekali yang mungkin pemahaman akidahnya, tauhidnya itu misalnya kurang sempurna atau pas-pasan. Baik, sedikit saya sampaikan beberapa hal ya tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, suatu saat salah satu imam mazhab bernama Imam Hanafi, beliau itu adalah salah satu mazhab yang sangat cerdas, imam yang sangat cerdas. Imam Hanafi ini pernah ditanya oleh seorang ateis. Pertanyaannya begini, "Wahai Syekh, saya mau bertanya kepadamu, tapi mohon dijawab dengan akal, dengan logika, bukan dengan dalil nakli atau dalil yang engkau kutip dari Al-Quran, karena aku tidak percaya terhadap isi dan kandungan Al-Quran." Kata Imam Hanafi, "Baik, saya siap menjawabnya tanpa dengan menukil Al-Quran." Nah, kata si ateis ini pertama, saya mau nanya kepada Tuhanmu, kepada kamu tentang Tuhanmu. Bukankah Tuhanmu itu ada? Dan jika Tuhanmu itu ada, siapa yang mengadakan? Bukankah sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan? Sesuatu yang tercipta itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada makhluk, tidak mungkin ada benda kalau tidak ada yang menciptakannya. Sekarang saya mau nanya, siapa yang menciptakan Allah yang engkau anggap sebagai Tuhanmu? Gitu. Jawaban ini pertanyaan ini tolong dijawab tapi tidak mengutip Al-Quran karena aku tidak percaya terhadap Al-Quran. Yang kedua katanya, yang kedua adalah, bukankah kamu dan pengikut-pengikutmu meyakini, gitu ya, meyakini. Baik, saya jawab dulu satu persatu ya.
tadi pertanyaan yang pertama adalah, bukankah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bagaimana bisa ada makhluk ini ada karena diciptakan, semua yang ada karena ada yang mengadakan atau yang menciptakan, lalu bagaimana dengan Tuhan Anda? Apakah ada yang menciptakan? Karena kalau tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Nah, ini kata si ateis. Lalu Imam Abu Hanifah itu menjawab begini, Allah itu ada, dia adalah pencipta, dan dia yang menciptakan, tapi dia tidak menciptakan. Dia tidak diciptakan. Dia mengeluarkan dan menciptakan makhluk, tapi dia tidak diciptakan oleh siapapun. Teorinya adalah, jawabannya adalah begini. Kamu tahu tidak bahwa dari mana asal-usulnya angka 2? Kata si ateis, ya dari 1 tambah 1 jadi 2. Dari mana asal-usulnya angka 4? Ya dari 2 tambah 2. Dari mana asal-usulnya angka 8? Ya dari 4 tambah 4. Kalau Bapak, kalau kamu, kalau Tuhan bisa percaya 2 tambah 2 itu dari 1, sekarang saya mau nanya, dari mana asal-muasalnya angka 1? Bukankah angka 1 ini sesuatu yang ada berarti harus ada yang menciptakan angka 1. Dari angka mana angka 1? Si ateis ini tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab, Imam Abu Hanifah mengatakan, jika kita bisa menerima angka 1 tanpa permulaan, tanpa diawali dengan angka-angka sebelumnya, apa susahnya kita juga meyakini adanya Allah tanpa ada yang menciptakan. Karena jika ada Allah yang menciptakan, maka Allah sama dengan yang diciptakan. Bukankah sesuatu terjadi kepada Firaun? Firaun itu pernah mengaku begini, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian. Aku adalah Tuhan kalian. Lalu orang-orang dekat Firaun itu bertanya kepada Firaun, wahai Firaun, wahai Tuhan, jika engkau adalah Tuhan kami, bagaimana status ibumu? Bagaimana status istrimu? Bagaimana status pamanmu? Bagaimana status adik dan kakakmu? Jika engkau adalah Tuhan, berarti ibumu adalah ibu Tuhan. Jika engkau adalah Tuhan, berarti adikmu adalah adik Tuhan. Jika engkau adalah Tuhan, maka kakakmu adalah kakak Tuhan. Dan jika engkau adalah Tuhan, berarti istrimu juga adalah istri Tuhan. Maka Firaun tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena memang dia bukan Tuhan. Tapi ketika pertanyaan Allah itu adalah zat yang mengadakan dan menciptakan makhluk dan manusia ini, tapi dia tidak diciptakan, maka teori yang sederhana, bukankah angka 1 juga ada tanpa bantuan angka-angka sebelumnya? Dia ada tanpa diadakan, tapi dia ada bisa mengadakan. Dia mengadakan, tapi dia tidak diadakan oleh siapapun karena dia sudah ada jauh sebelum kata ada itu ada. Nah, jadi ini jawaban dari Imam Abu Hanifah. Kata si ateis, baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bukankah kalian meyakini bahwa orang-orang yang beriman di muka bumi ini dia akan mendapatkan balasan yang setimpal berupa surga? Di surga itu tidak ada. Di surga itu adalah tempat yang paling nikmat. Makan enak, minuman enak, minuman enak, makanan lezat. Tapi tidak ada aktivitas untuk buang air besar. Tolong berikan argumen kepadaku sebuah kondisi di mana manusia penghuninya makan dan minum tapi tidak buang air besar. Tolong berikan alasan yang baik tapi tidak mengutip dari Al-Quran. Kata Imam Abu Hanifah, baik Tuan, kalau begitu saya mau bertanya. Apakah kamu tahu janin di dalam perut seorang ibu itu berapa bulan dia berada di dalam perut? Dia tumbuh dari 1 ons, 2 ons, 1 kilo, 2 kilo, sampai 3 kilo, bahkan ada 4,5 kilogram. Dia makan, dia minum melalui tali plasenta beberapa bulan di dalam perut seorang ibu, bahkan mungkin ada yang 9 bulan lebih dan sebagainya. Dia makan, dia minum, tapi dia tidak mengeluarkan kotoran. Janin ini tidak BAB, janin ini tidak pipis. Coba tanya kepada ibu yang pernah hamil. Pernah nggak bayi di dalam perutnya kentut gitu ya? Jangan BAB, kentut aja. Karena nggak mungkin kan misalnya lagi ngobrol dengan suaminya tiba-tiba kentut terus, "Mah, siapa yang kentut?" "Oh, itu jabang bayi lagi mau kentut kebebang." Kan nggak mungkin. Nah, jika kita bisa meyakini satu keadaan di mana manusia di dalam perut seorang ibu bisa makan dan minum
tapi tidak mengeluarkan kotoran dan tidak buang air besar, lalu apa susahnya kita membayangkan sebuah fasilitas super mewah di surga bagi para penghuninya, tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada hal-hal yang jelek yang dilalui oleh orang-orang yang ada di dalam surga tersebut. Lagian kalau di surga ada BAB berarti harus ada toilet. Terus siapa yang membersihkan toilet itu? Enggak mungkin itu misalnya penghuni neraka lalu dipekerjakan di surga. Atau kalau masuk surga masih digawaikan emang ya enggak nikmat gitu ya. Jadi oleh karenanya teman-teman sekalian ini jawaban yang kedua kepada Abu Hanifah kepada orang ateis itu. Jika seseorang makhluk bernama janin di dalam perut bisa makan dan minum tapi tidak keluar buang air besar atau kotoran, maka apa susahnya kita meyakini sebuah keadaan di surga nanti yang tempat kenikmatan tidak ada aktivitas-aktivitas yang merepotkan manusia. Nah, berikutnya kata Imam Abu Hanifah, ateis ini bertanya lagi kepada Imam Abu Hanifah. Yang ketiga katanya, setan terbuat dari api. Lalu neraka juga terbuat dari api. Lalu kelak nanti di yaumil kiamah setan ini akan dilemparkan ke api neraka sebagai bentuk siksaan. Bukankah kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api, ketika dua jenis ini bertemu tidak akan pernah menyiksa dan tidak akan pernah membuat orang ini merasa kesakitan karena dari jenis yang sama. Api ketemu api, ya tidak membakar, namanya juga api. Berarti setan begitu masuk ke dalam api neraka, dia tidak merasa sakit karena termasuk dari jenis yang sama. Imam Abu Hanifah tidak menjawab, tapi dia melangkah lebih dekat kepada orang ini, kepada ateis ini, dan tiba-tiba dia memukul pipi ateis ini dengan keras. Sakit luar biasa, si ateis ini protes, "Wahai Syekh, saya tidak minta dipukul, tapi saya minta jawaban." Kata Imam Abu Hanifah, "Aku bukan sedang memukulmu, tapi aku sedang menjawab pertanyaanmu. Bukankah tanganku juga terbuat dari kulit dan pipimu juga terbuat dari kulit? Jika Allah berkehendak kulit ketemu kulit ini bisa menyakiti, maka Allah jadikan sakitlah tubuhmu ini dengan tamparan tanganku yang terbuat dari kulit ini. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala membakar api neraka di tempat yang sangat memanaskan meskipun dia adalah makhluk yang terbuat dari api neraka." Jadi luar biasa sekali ini ya Imam Abu Hanifah ini. Imam Abu Hanifah setelah itu baru ateis ini mengangguk kepalanya dan dia melakukan menerima semua argumentasi. Nah, tingkat pemahaman kita kepada Allah itu akan berpengaruh kepada tingkat keyakinan, tingkat kemampuan kita kepada tauhid kepada Allah, pemahaman kita kepada tauhid, akidah kita akan membuat kita lebih berani, membuat kita lebih yakin, karena orang yakin itu tidak punya ketakutan kecuali takut kepada Allah semata saja. Tidak takut menghadapi ujian, karena ujian ini satu paket dengan kehidupan. Tidak takut dengan masalah, karena masalah ini satu bagian dengan kehidupan kita. Yang dia siapkan adalah bagaimana ketika ujian itu menimpa, dia bisa melewatinya dengan baik. Kalau ada soal, tidak mungkin soal ini dibikin tanpa dilengkapi dengan jawabannya. Yang salah itu adalah salah jawaban. Berarti bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan situasi yang lebih baik lagi. Justru mungkin banyak orang yang dalam kesulitan hidupnya, dia lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengevaluasi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia begitu fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun maka Allah pun memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Bukankah orang yang baik hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia? Bukankah orang-orang yang fokus kepada hal-hal yang kecil ketika dirinya menyendiri, maka Allah pun akan memperbaiki hal-hal yang besar ketika dia berada di hadapan manusia? Jadi, manajemen diri kita adalah pandemi sehebat apapun, yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan segala sesuatu. Rasa yakin kepada Allah akan mengurangi dampak buruk dari rasa takut kepada makhluk. Takut kepada COVID, takut kepada corona, takut kepada dampaknya, takut kepada kerugiannya, takut kepada hilangnya pekerjaan. Ketakutan-ketakutan itu wajar karena memang manusia tempatnya ujian.
Tapi menjadi tidak wajar ketika takut ini justru membuat kita tidak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ketika melintas rasa takut dalam diri kita, maka mulailah membangun koneksi kita dengan Allah melalui suara batin kita, suara hati kita kepada Allah. Bisikan di dalam hati kita, ya Allah, saat ini hamba takut menghadapi ujian ini, takut anak istri tidak bisa diberikan makan dengan baik, tidak diberikan nafkah dengan sempurna. Engkaulah yang menciptakan mereka dan Engkau pula yang menitipkan mereka kepada hamba, ya Allah. Berikan jalan, berikan kemampuan dan berikan kecukupan bagi mereka. Engkau Maha Kuasa. Maka puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu dalam hati kita. Makanya dalam tidur gitu ya, dalam beraktivitas semuanya. Insya Allah ya semuanya itu sudah sesuai dengan kadar takdir kita. Allah mungkin membebani seseorang dengan beban di luar kapasitas kemampuannya. Makin besar anugerah yang Allah berikan kepada kita, makin besar juga ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi hati kita akan berjiwa besar ketika kita lebih mengingat kebesaran Allah memberikan anugerah kepada kita ketimbang ujian Allah yang menguji anugerah kepada kita. Contoh misalnya, sedikit. Seseorang dititipin sama Allah misalnya motor. Allah akan menguji dengan kerusakan motor itu. Tapi kerusakan motor yang diakibatkan oleh motor itu tidak akan menghabiskan biaya setara dengan orang yang memiliki mobil. Berarti ujian pemilik motor adalah sesuai dengan kadar kepemilikan motornya. Tapi ketika Allah memberikan rezeki lebih besar lagi, lalu kita dititipin mobil, maka ujiannya tidak akan sama dengan pemilik motor. Kita akan dihadapkan dengan bayar pajak tahunan, terus perawatan bulanan dan sebagainya. Makin besar anugerah dari Allah, makin besar juga ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi kita harus yakin bahwa ujian itu sudah tertakar sesuai dengan kadar anugerah yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Ini keyakinan akan membuat kita tenang. Ini keyakinan akan membuat kita lapang. Seberat apapun masalah itu, Allah bukan zat yang zalim kepada makhluknya. Seekor nyamuk yang rizkinya, kita tahu ya, rizki nyamuk itu sangat dramatis. Setetes darah yang dibutuhkan oleh nyamuk, resikonya kematian. Karena ketika ngambil darah dari kita pasti ditepuk. Udah ditepuk, dikuak-kuak sampai darahnya terburai keluar. Waduh, subhanallah ya, sampai kita habis-habisan itu menolak nyamuk untuk mengambil darah kita. Belibat nyamuk yang disemprot, yang disetrum, yang dioles, yang dibakar, yang diminum, kan itu ada baikoktiana yang diminum. Tapi apakah nyamuk itu stres gara-gara melihat hambatan begitu banyak di hadapannya? Tidak. Nyamuk itu tetap bekerja, tetap terbang, tetap mencari darah, dan akhirnya dia bisa bertahan hidup padahal rintangan yang dihadapinya jauh melampaui kemampuan dirinya. Tapi Allah sudah men-setting sedemikian rupa. Apalagi kita mah ya bukan nyamuk, kita mah ada akal, kita mah ada logika, kita mah ada Allah, ada hati, bisa ibadah dan sebagainya. Jadi manajemen diri yang pertama adalah perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Perbaiki sesuatu yang tersembunyi, yaitu dalam hati berupa keyakinan kita kepada Allah, maka Allah akan melengkapi hal-hal yang nampak di depan manusia. Itu. Jadi oleh karenanya teman-teman sekalian, la takhaf wa la tahzan, tidak usah khawatir ya. Kadar ujian itu sudah tertakar dengan anugerah dari Allah. Tapi jangan lupa juga bahwa satu kenikmatan yang Allah berikan, Allah akan menarik satu kenikmatan dari diri kita. Misalnya Allah turunkan kenikmatan kepada kita dengan banyak uang. Biasanya orang yang banyak uang sedikit waktu. Allah ambil kenikmatan memiliki waktu luangnya karena dia memiliki kesibukan karena banyaknya uang. Begitu kita memiliki uang, maka diambil lagi nikmat yang satunya lagi. Artinya apa? Artinya Allah Maha Adil. Nah, berikutnya adalah setelah kita membangun citra diri di hadapan Allah, mekanisme ruhiyah kita yang lebih baik, membangun infrastruktur langit berupa ibadah-ibadah terbaik bagi kita, seperti tadi ya. Jadi mekanisme Allah mencukupkan rezeki itu, kalau kepada pedagang melalui jualannya, kalau kepada karyawan dengan gajinya,
Kalau kepada pembisnis melalui bisnisnya, maka orang-orang yang tidak memiliki tadi, dia bukan pedagang, dia juga bukan karyawan, dia juga bukan pembisnis, dia baru di PHK, berarti carilah rezeki dengan ibadah terbaik kita. Perbanyak sujud kepada Allah. Ingat bahwa masalah yang menimpa kepada baginda Rasulullah selalu dituntaskan dan selalu diselesaikan dan selalu ditolong oleh Allah melalui ibadah-ibadah bernama sholat. Saat Rasulullah membutuhkan hujan karena sudah cukup lama kemarau, maka Rasulullah melakukan sholat. Sholatnya sholat istisqa. Makanya di Madinah ada Masjid Al-Ghamamah. Itu Masjid Al-Ghamamah itu adalah tempat di mana Rasulullah dengan para sahabat sholat istisqa, lalu terjadi embun yang menggumpal, lalu beberapa menit kemudian turunlah hujan. Maka disebut Masjid Al-Ghamamah, artinya adalah masjid yang dulunya tempat awan dan kabut yang membawa air hujan. Begitupun ketika Rasulullah SAW ada hajat, ada sholat hajat, ada sholat mutlak, ada sholat istikharah, dan sholat adalah cara kita membangun komunikasi dengan Allah, lalu menyambungkan batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini dulu, ini koribun, Allah itu dekat. Karena Allah dekat, maka komunikasi kita bisa dalam hati. Ya Allah, Engkau uji hamba dengan kesulitan ekonomi, tapi Engkau adalah zat yang tidak pernah lalai mengurus hamba dari bangun sampai tidur kembali. Tidak pernah Engkau lupakan kami. Berikan kelapangan hati, kemudahan urusan, dan keberkahan setiap usaha. Jadi sedikit-sedikit Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu apa yang harus kita kembangkan? Setelah dengan Allah bagus, dengan Allah kita membangun infrastruktur hubungan yang erat, yang akrab, yang dekat, maka setelah itu kita memiliki koneksi sesama manusia, ya, koneksi sesama makhluk. Perbaiki hubungan dengan punten, dengan anak, dengan istri, dengan orang tua. Jika masih ada orang tua, bangun komunikasi dengan orang tua. Tidak ada orang yang tulus dan ikhlas siapapun kecuali orang tua kita. Orang lain mungkin ada musimnya mendoakan kita. Orang lain mungkin ada keinginannya mendoakan kita, tapi orang tua itu luar biasa. Saya merasakan betapa hebatnya doa orang tua itu. Saya merasakan betapa hebatnya kebahagiaan mereka itu. Jadi setelah kita membangun hubungan baik dengan Allah melalui simbol-simbol keyakinan di dalam hati, maka kita pun membangun komunikasi dengan orang tua kita. Ini namanya lingkar keluarga. Nah, jadi oleh karenanya teman-teman sekalian, apalagi yang masih lengkap keluarganya, maka di sisa usia kita ini harus menjadikan ladang amal sempurna bagi orang tua kita. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, ini sudah jam 23.30. Kang Rizky, sudah habis waktunya belum ini teh? Sudah 1 jam nih saya ngomong terus sendiri. Ya, barangkali itu dulu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Kang Rizky. Monggo silahkan. Nggak boleh lama ngaji-ngaji mah bisa ngantuk ya. Monggo Kang Rizky. Siap Ustaz. Ini ada bos juga ini yang hadir ya. Ayo. Ya, alhamdulillah. Menyimak, Ustaz. Gimana kan? Di mana nih? Alhamdulillah. Di rumah, Ustaz, di rumah. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukur nih udah pagi nih. Di rumah yang mana? Antum maloba rumahnya? Masya Allah, jadi enak. Jangan anak pada pengen lagi, Ustaz. Iya. Sok, mangga silakan. Tadi ada pertanyaan tuh sepertinya. Silakan dibacakan. Siap. Oke, alhamdulillah Al-Ustaz, jazakallah khair atas pemaparan materinya yang alhamdulillah insya Allah bisa kita cerna ya. Ini ada pertanyaan yang dari tadi mungkin ya, sambil menyimak dari Kang Erwin ya. Ini intinya bagaimana cara menyeimbangkan antara kehidupan duniawi mungkinnya bekerja dan juga dengan beribadah gitu loh. Karena sejauh ini ngerasa kita terlalu katanya saya terlalu fokus ke bekerja gitu loh. Gimana cara supaya seimbang? Apakah memang harus seimbang atau seperti apa gitu Ustaz? Enggak Ustaz, mungkin langsung direspon atau langsung dijawab. Baik. Setiap doa kita tiap hari itu fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Tapi terkadang kita lebih banyak aktivitas dunianya, sehingga karena porsinya lebih banyak dunianya, maka sifat dasar dunia ini menggelisahkan. Bukan berarti yang banyak memilikinya lalu kita menjadi tenang, tidak. Semakin kita banyak tapi sedikit ingat kepada Allahnya, maka dunia yang kita miliki justru malah menggelisahkan, menghilangkan ketenangan, karena sumber ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya setiap bekerja, pertama, niatkan dulu karena Allah. Pagi-pagi itu, ya Allah, jadikan setiap pekerjaan ini menjadi jalan kedekatan kepadamu. Artinya jangan karena alasan bekerja lalu kita menomorduakan Allah. Saat Allah tidak minta banyak kok dari kita. Misalnya pada saat kita hampir berapa jam kita bekerja, misalnya 8 jam kita bekerja. Tapi pada saat kita misalnya diminta oleh Allah, ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tingkat kesungguhan dan keseriusan kita memenuhi perintah Allah itu bisa menjadi indikator tingkat keyakinan dan keimanan kita pada Allah. Tapi kalau semakin menyepelekan, semakin tidak mengindahkan, cuek bebek, ya sederhananya beginilah, ada seorang bapak misalnya manggil anaknya gitu ya, manggil anaknya, tapi anaknya ini dipanggil 1 kali, 2 kali tidak nengok. Bapak ini walaupun dia penyabar, dia tetap kehel gitu, dia tetap marah. Akhirnya ketika esoknya anaknya minta uang jajan, dia sedikit menahan uang jajan itu lalu menegur, "Kenapa dipanggil sama ayah tidak mau nengok? Kenapa dipanggil sama ayah kamu tidak mau datang?" Nah, mungkin sederhananya seperti begitu, bahwa kesungguhan kita dan keseriusan kita menempatkan dunia di tangan kiri kita dan akhirat di tangan kanan kita adalah bisa dilihat sesibuk apapun kita tidak pernah melupakan Allah. Lalu bagaimana caranya? Saya kekeh itu kadang-kadang lambat wae, kadang-kadang tidak serius nih kalau ibadah teh. Minta hidayah sama Allah karena yang membuat kita bisa ibadah itu bukan karena keluangan waktu. Orang-orang yang nganggur gitu ya, dari pagi sampai malam itu tidak punya aktivitas, tapi kalau tidak ada hidayah ya tidak ada kemampuan untuk beribadah, karena hidayah ini bukan hadiah. Hidayah ini adalah murni pertolongan Allah. Maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah beribadah kepada Allah, seperti mudah sholat tepat waktu, mudah berbakti kepada orang tua, mudah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu semata-mata adalah Allah memilih kita menjadi orang seperti itu. Berarti ini adalah hadiah terbaik. Syukuri. Segera disyukuri kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah pilih hamba menjadi orang-orang yang tepat waktu dalam ibadah. Kau telah pilih hamba menjadi jalan rezeki bagi sebanyak mungkin orang lain, bagi sebanyak mungkin hamba-hambamu. Jadi Allah lah yang memilih kita gitu. Bukan karena kita berilmu, bukan karena kita banyak kebaikan, bukan, tapi karena Allah memilih kita dan memantaskan kita menjadi orang yang layak dekat dengannya. Jadi kalau terasa berat, malas dan sebagainya, pertama istighfar terlebih dahulu ya. Terus yang kedua baca ini 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga adalah tanya kepada diri, berapa sih nikmat yang sudah Allah terima yang kita miliki? Lalu apa alasannya kita memperlambat? Bukankah kita marah ketika doa kita terlambat diijabah? Lalu kenapa kita tidak marah terhadap diri ketika kita terlambat memenuhi perintah Allah? Jadi jangan jangan pinter kode kalau orang bilang mah ya. Jadi kita teh kalau doa ingin secepat kilat, tapi ketika dipanggil oleh Allah kita teh delay toimen, decaleuy boy, kutu keteuy kucuprak, gujubrar gitu ya. Banyak sekali gitu. Banyak sekali alasannya, atuda gitu ya, atuda. Nah itu atuda ini penyakit nih ya, penyakit atuda ini harus dihilangkan dari muka bumi ini. Karena apa? Karena pemalas sejati adalah ciri-ciri pemalas sejati adalah banyak alasan. Makin banyak alasan itu makin mendekati menjadi pemalas sejati. Jangan sampai kita menjadi pemalas yang mendapatkan rekor muri ya, gitu. Jadi pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah kita pertama yakini bahwa kemudahan ibadah itu bukan semata-mata karena keluangan waktu. Kemudahan ibadah itu bukan semata-mata karena luasnya ilmu. Kemudahan ibadah itu karena semata-mata hidayah dari Allah.
Jadi ketika kita mendapatkan secercah nikmatnya ibadah, segera kita mohon kepada Allah agar hidayah itu tidak dicabut. Makanya ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi kenapa? Karena yang membuat kita mudah ibadah itu adalah Allah. Berarti jangan pernah terputus meminta, memohon, bermunajat agar Allah memudahkan kita ibadah. Ya Allah, mudahkan hamba hari ini sholat zuhur tepat waktu dan berjamaah. Ayo minta seperti itu. Jarang kita minta sama Allah seperti begitu. Mintanya teh duit, jeng duit gitu ya. Ya Allah, sing loba duitna buru di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, loba dahareun kan gitu ya. Malah loba seuseheun ya, bukan loba barang. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi ayo sekali kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan hamba sholat berjamaah tepat waktu di masjid gitu ya, atau ya Allah mudahkan hamba untuk sholat tahajud, minta sama Allah begitu. Jadi jangan jangan minta tentang dunia saja. Insya Allah teman-teman yang munculnya pertanyaan ini saja sudah bagian dari petunjuk Allah, karena orang yang cuek terhadap ibadah kepada Allah tidak mungkin ada pertanyaan seperti ini. Ada keresahan, ada kegelisahan di sebagian orang. Kenapa saya sibuk mengejar dunia hungkul tapi ibadah kok asa malas begini? Nah, ada kesadaran seperti ini saja, ini udah anugerah dari Allah. Pertama syukuri, yang kedua minta sama Allah agar Allah memudahkan kita ibadah. Mangga Kang Rizky, pertanyaan yang kedua. Nanyanya yang jangan susah-susah, kan tidak boleh menyusahkan orang lain itu. Betul, betul ini Kang Erdin ya. Selanjutnya Iya. Kang Erdin ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya menyambung dari pertanyaan di atas. Bagaimana caranya untuk mendekatkan daripada Allah di kehidupan kita? Terkadang kita merasa jauh saat banyak masalah dan jarang bersyukur. Baru seharusnya kan ketika banyak masalah kita dekat, malah ini ngejauh terus nggak bersyukur dengan keadaan kita gitu. Gimana Ustadz? Mangga Ustadz, kita nggak. Ya. Pertama, ketika ada masalah kita justru semakin jauh, ini warning dari Allah. Warningnya apa? Ini tanda bahwa pertolongannya makin jauh. Karena siapa yang mau nolong orang yang mau jauh? Seperti sederhananya begini, ada anak misalnya butuh bantuan orang tuanya malah jauh gitu. Nah, berarti kita akan makin lama ditolong oleh Allah. Jadi begitu kita banyak masalah, tapi justru kita ada kesulitan, ada semakin menjauh, kita malah lari kepada solusi-solusi yang malah menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Nah, ini berarti warning dari Allah, semacam peringatan dari Allah. Segera wasari'u ila magfiratin. Segera memenuhi ampunan Allah gitu. Jadi begitu kita menyadari ada kemalasan yang luar biasa, ini cara setan mensabotase kedekatan kita dengan Allah. Kan setan itu begini, kalau mampu menggagalkan kita tidak ibadah, maka dia akan mendorong kita untuk maksiat. Tapi sebaliknya, jika setan tidak mampu menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, maka setan akan menjerumuskan kita dalam kemalasan. Karena banyak orang yang menganggap penyakit malas ini tidak berbahaya, padahal berbahaya. Malas ini bisa ini penyakit yang menular ini. Kenapa disebut penyakit menular? Karena orang jarang menyadari sebuah penyakit bernama malas, karena kurang menyadari, maka dia tidak bertobat dari kemalasan ini. Akhirnya malasnya dianggap biasa. Malasnya dianggap sesuatu bukan penyakit, sehingga bisa berdampak ke anak, bisa berdampak ke istri, bisa berdampak ke orang lain. Intinya adalah pada saat kita punya masalah justru kita makin menjauh dengan Allah, ini adalah warning dari Allah, perhatian dari Allah, makin lama dan makin jauh pertolongan itu. Tapi ketika ada masalah kita makin dekat kepada Allah, makin yakin kepada Allah, makin merapat mendekat kepada Allah. Ini kabar gembira bahwa akan ada jalan keluar yang lebih cepat dari dugaan kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa pertolongan Allah itu mekanismenya selalu mengejutkan gitu. Selalu datang di last minute, di waktu-waktu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Di setting sedemikian rupa bahwa pertolongan itu selalu mengejutkan kita. Ya, karena hadiah itu bisa membuat kita bahagia kalau mengejutkan. Kalau hadiahnya sudah disampaikan sebelumnya, nanti hadiah ulang tahunnya begini dong, itu udah nggak asik lagi. Makanya dibikin kita asik dulu dengan ibadah, tahu-tahu satu persatu masalah kita selesai. Ya, tahu-tahu masalah kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi insya Allah ya, bagi siapapun yang sedang diuji tapi merasa makin jauh dengan Allah, ini adalah informasi dari Allah bahwa segera jangan terlalu lama menjauh kepada Allahnya. Kenapa? Karena pegel, gitu ya. Jangankan jauh dengan pertolongan Allah, gitu. Jangankan jauh dengan pertolongan Allah, jauh dari pertolongan manusia saja kita sudah kecewa. Dibiarin sama teman dekat, tidak ditolong sama teman akrab, tidak dibantu sama saudara yang sangat dekat dengan kita udah kecewa. Apalagi dengan jauh dari pertolongan Allah. Cara dan langkahnya bagaimana? Nah, begini, pada saat seperti begitu paksakan dulu ya, paksakan dulu ambil Al-Quran. Paksakan dulu ambil Al-Quran, terus baca beberapa lembar saja dulu. Baca beberapa lembar, terus sebelum membaca begini, ya Allah, melalui keagungan Al-Quran ini, berikanlah kekuatan hati, kemudahan urusan, dan ketenangan. Baca sesuai dengan kapasitas, syukur-syukur kalau kita mulai muncul ada kenikmatan. Kan ciri-ciri Allah akan menolong kita, kita sudah lezat dan nikmat dalam ketaatan. Kalau kita sudah lezat dan nikmat dalam ketaatan, sudah ciri-ciri dan tanda-tanda dicerabut dari hati kita kekhawatiran dan kegelisahan berlebihan tentang dunia ini. Ya, karena kalau dia senang dengan ketaatan, maka dia akan benci kepada kemaksiatan. Tapi ketika dia tidak senang dengan ketaatan, maka dia akan senang dengan kemaksiatan. Jadi ini hidup kita tidak mungkin dua-duanya senang. Maksiat senang, taat senang, enggak mungkin. Itu akan ada satu kondisi di mana kita membenci sesuatu dan menyukai sesuatu. Ketika kita nikmat dan bahagia dengan ibadah, maka kita akan kehilangan selera untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan. Baik, mohon maaf kalau jawabannya tidak sesuai dengan harapan. Monggo, Kang Rizky. Ya, dilanjut Aslinya pertanyaan jam selanjutnya. berapa dia aslinya? Kenapa? Aslinya sampai jam berapa? Aslinya sampai selesai nih tadi katanya. Kelihatan itu kalau sampai selesai nggak jelas ini. Iya jelas. Insya Allah 2 pertanyaan lagi Ustaz. Baik, sok mangga. Ini di luar tema Ustaz, ada yang bertanya terkait Mangga. dengan istidraj mungkin ya. Ini ada Oh, pasangan suami istri, ada yang satu soleh, yang satu tidak soleh, tetapi rezekinya terus melimpah gitu. Apakah itu kenikmatan atau istidraj? Istidraj itu adalah ketika posisi seseorang dalam keburukan atau posisi keluarga itu dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak dosa, tapi dia dilimpahkan rezeki dan begitu banyak sekali rezeki. Nah, sementara kalau masih ada suaminya yang taat, istrinya yang taat, itu bukan istidraj ya. Itu adalah ujian dari rezeki yang Allah timpakan. Kenapa? Karena ujian itu bukan hanya kesulitan saja, kemudahan juga ujian. Kayak misalnya begini, kecelakaan banyak yang parah di jalan tol yang bebas hambatan. Dan itu lebih parah ketimbang di jalan yang jelek, buruk, bergelombang, nanjak, malah banyak yang selamat di tempat-tempat yang begitu. Artinya, jangan anggap bahwa rezeki yang melimpah itu adalah anugerah. Mungkin ini adalah ujian dari Allah sejauh mana kita mampu membawanya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dulu bersuuzon. Ini adalah istidraj ya. Karena apa? Karena kalau masih ada warna ketaatan di keluarga itu dari salah satunya, berarti ini adalah ujian bagi yang sedang taat tadi. Mungkin ini ujian bagi suaminya. Kalau suaminya yang sedang taat, berarti ini ujian bagi suaminya. Kalau ternyata yang ahli ibadah itu adalah istrinya, yang jauh dari Allah itu adalah suaminya, ini adalah ujian bagi istrinya atas sikap suaminya gitu. Jadi kalau satu keluarga pasti berkaitan dengan individu yang ada di keluarga tersebut, gitu ya. Jadi jangan buru-buru menganggap bahwa ini adalah istidraj. Istidraj itu seperti begini nih, ilustrasi sederhananya. Kita ngasih makanan ke ikan dengan kail, tapi bukan maksud membahagiakan ikan, tapi mau mengikat ikan itu, bahkan membunuh ikan itu. Istidraj itu sederhananya seperti begitu. Jadi kalau kenikmatan yang kita dapat justru perlahan menuju kematian dan kehancuran hidup kita, nah itu istidraj. Tapi kalau keduanya masih ada salah satu yang taat kepada Allah, baik kepada Allah, boleh jadi ini Allah sedang menguji perempuan ini atau suami ini atas sikap dari pasangannya.
Begitu Kang Rizky. Siap, Ustaz. Ini terakhir Ustaz, Monggo. terkait dengan positive feeling mungkin ya, berprasangka baik, dan juga gimana keutamaan sedekah Ustaz di waktu yang sulit gitu loh. Ya mungkin kondisi kita saat ini menghadapi pandemi ini kan sulit nih gitu. Dan apakah kondisi seperti ini tuh bersedekah itu seperti apa sih Ustaz keutamaannya? Ya. Al-ujratul masaqah, pahala itu sesuai dengan kesulitan. Contoh misalnya begini. Kalau ada orang kaya punya uang 1 miliar, dia bersedekah 10 juta itu kecil dibanding dengan orang miskin punya uang 1 juta, dia sedekah 500.000. Pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada si miskin yang memiliki uang 1 juta tapi dia menyedekahkan 500.000. Kenapa? Karena dia sudah mensedekahkan separuh dari harta yang dimilikinya. Jadi besaran infak kita itu belum tentu menjadi ukuran keimanan. Karena apa? Karena Allah ngasih dia anugerah rezeki misalnya 10 miliar. Lalu dia sedekahnya misalnya 10 juta. Kecil itu persentasenya. Nah, terus apa kaitannya dengan kesulitan? Justru keajaiban sedekah itu terjadi pada saat kita sedang tidak memiliki apa-apa. Lantana lebih rohat tayun fiku nami matuhibun, tidak termasuk orang baik yang mengeluarkan, yang berbuat baik, yang menginfakkan sesuatu yang ia tidak cintainya. Artinya semakin kita mencintai sesuatu, lalu ujian itu dirasa cinta kepada sesuatu itu. Kita punya uang 1 juta nih, punya uang 1 juta, tapi bagaimana cara melipat gandakan supaya uang ini bisa menjadi penolong bagi orang yang yakin kepada Allah. Boleh jadi 1 juta ini dia infakkan karena kondisinya sedang tidak punya. Kalau orang punya 10 juta dia infak 1 juta, ya memang kondisinya zero aman gitu ya, zero nyaman. Tapi dalam kondisi punten, dalam kondisi kita sedang tidak punya, dalam kondisi sedang kesulitan, boleh jadi infak yang kita keluarkan justru menjadi salah satu dari keagungan sedekah. Ini disebut dengan the power of giving gitu ya, kekuatan memberi. Karena keajaiban memberi itu pada saat kita sudah tidak punya kesempatan memberi kecuali sesuatu yang kita miliki satu-satunya. Ya contoh seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak ada satupun yang ingin dikorbankan kecuali anaknya. Sementara anaknya adalah satu-satunya yang paling ia cintai, yang paling ia sukai. Bahkan diminta berpuluh-puluh tahun meminta kepada Allah agar memiliki anak. Anak ini udah mah pinter, cerdas, lucu, soleh. Tiba-tiba diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Ternyata ujian berat ini bisa dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau Nabi Ibrahim anaknya banyak gitu ya, anaknya misalnya 10, lalu Allah minta disembelih 1. Wah, pilih aja yang bedegong anaknya. Nih, Allah nih sembelihin nih, budaknya bedegong saya diatur kan gitu ya. Jadi kalau posisi kita masih bisa memilih, ya kadar keimanan kita masih berada di persimpangan gitu. Tapi ketika kita tidak ada pilihan kecuali yang kita miliki, ya itu. Makanya kesulitan kita bukan berarti terhenti melakukan kebaikan, karena melakukan kebaikan di saat kita sedang sulit justru pahalanya berbeda ketika kita memiliki kemampuan untuk berbuat baik. Insya Allah ya, wah banyaklah pokoknya ahli sedekah mah sudah pernah mengalami punya uang sedikit lalu dikeluarkan lalu Allah tambahkan ya. Insya Allah banyak sekali kisah-kisah nyata yang mendobrak ketidakmungkinan dengan keberanian. Tidak mungkin begini, masa iya sih saya punya uang 1 juta bisa bertahan untuk 1 bulan? Itu kan ketidakmungkinan. Tapi dia mendobrak ketidakmungkinan itu dan dia keluarkan 1 juta itu dibikin segala sesuatunya tidak bergantung lagi kepada uang. Udah nggak ada. Pokoknya kuma Allah dikeluarkan. Seringkali orang-orang yang mengalami masa-masa seperti ini justru razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Seperti dia mengeluarkannya dengan dramatis, maka cara Allah menolongnya pun dramatis. Gitu ya. Sudah? Siap, baik. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya dari yang sudah disampaikan. Nanti banyak tidak ini yang menyimak? Masih ada 38 orang sampai saat ini. Alhamdulillah. Iya. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Ustadz ada closing statement untuk kajian kali ini. Baik, teman-teman sekalian,
Allah menciptakan makhluk ini dengan sangat sempurna, lalu menciptakan manusia ini dengan sangat sempurna, jika Allah menciptakan bumi, langit, manusia, dan kehidupannya dengan sangat sempurna, maka Allah pun akan mampu memberikan jalan keluar dan solusi kepada manusia dengan sangat sempurna. Oleh karenanya, jangan jauhi dari zat yang maha sempurna ini, dan jangan abaikan perintah yang maha sempurna ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan hanya Allah yang layak memilih siapa orang-orang yang layak disempurnakan dengan ujian-ujiannya melalui jalan keluarnya. Mudah-mudahan suatu saat kita merasakan lezatnya pertolongan Allah dari kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hatur nuhun, terima kasih. Jangan lupa besok hari Jumat doa yang diijabah antara asar menjelang maghrib, boleh kita bersedekah di waktu itu, boleh di waktu bersedekah di hari Jumat, dan jangan lupa kita bersolawat juga kepada Nabi tentang keberkahan solawat dan sedekah atau apa saja yang dilakukan di hari Jumat, insya Allah berpahala lebih baik daripada hari-hari di luar hari Jumat. Demikian, terima kasih. Semoga Allah himpun kita dalam ketenangan hati, kemudahan urusan, dan diberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Terima kasih Kang Rizky, terima kasih Kang Agan Rafiuddin Firdaus yang sama menyimak. Terima kasih teman-teman yang sama-sama menyimak. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi jalan kedekatan, keakraban, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah atas waktunya yang sudah berbagi kepada kita semua. Insya Allah sebelum kita tutup, kita ada door prize ya, ada hadiah buat sahabat-sahabat semua yang menyimak dari awal sampai akhir ya. Kami ucapkan selamat datang ya, mungkin dari tadi belum sambut ya, Pak Rafi Firdaus sebagai founder Karawang Peduli. Dan yang kedua ini ada sponsor kita ya, ada dari Cireng Pahim ya. Ya, dari Teh Imas ya, dari Cireng Pahim, insya Allah akan membagikan door prize buat sahabat-sahabat semua. Yang mana door prize-nya ada 1 paket cireng, ada 3 paket cireng, 1 sambal khusus ya, spesial buat sahabat-sahabat semua. Dan yang mendapatkan door prize cireng tersebut adalah 3 orang penanya pertama ya. Yang pertama itu ada Kang Erwin ya, yang kedua ada Kang Erdin, dan yang ketiga ada Teh Anggun ya, yang insya Allah mendapatkan 1 paket cireng Pahim. Insya Allah nikmat luar biasa ya. Mungkin Ustadz juga nanti insya Allah 1 lagi Ustadz dapat insya Allah ya dari sponsor kita. Jawaban nggak dapat. Beliau adalah salah satu contoh donatur kita ya di masa sulit juga ya. Alhamdulillah meskipun meskipun kita dalam kondisi seperti ini, tapi beliau rajin untuk bersedekah, berbagi bersama Karawang Peduli. Oke, 1 door prize sambal spesial dari Cireng Pahim itu didapat oleh akun emak nih. Siapa namanya nih? Namanya emak pokoknya. Ya, nanti insya Allah hadiahnya bisa diambil di kantor Karawang Peduli ya. Insya Allah bersama tulisan. Gimana Ustaz? Bukan emak, emak. Oh, emak. Emak ya. Emak, insya Allah, alhamdulillah. Ya, nanti hadiahnya bisa diambil di kantor Karawang Peduli. Terus selanjutnya, sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan agenda Karawang Peduli ya. Insya Allah di bulan ini kita akan mengadakan, di bulan depan ya, di bulan Oktober kita akan mengadakan program Sehari Bareng Yatim ya. Kita akan ajak anak-anak yatim untuk memperingati Hari Pahlawan ya. Tidak hanya pahlawan nasional, tetapi pahlawan-pahlawan umat Islam ya, sahabat-sahabat Rasulullah di zaman dulu akan kita dengar lagi kisah-kisah mereka. Jadi di Hari Pahlawan ini tidak hanya pahlawan-pahlawan nasional saja, ternyata banyak sekali pahlawan-pahlawan yang bisa kita pelajari gitu. Insya Allah nanti di bulan ini, di bulan Oktober ya, di akhir bulan kita akan adakan ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin mensupport,
kegiatan sehari bareng yatim tersebut ya untuk memperingati Maulid Nabi dan juga Hari Pahlawan. Nanti akan ada hadiah khusus ya, souvenir khusus dari Karawang Peduli ya. Ini ada souvenir mug yang bacaannya jangan bosan berbuat baik ya. Ada mug spesial bagi sahabat-sahabat yang berminat untuk memiliki mug ini ya. Insya Allah ada souvenir khusus buat yang ikut partisipasi untuk support program berbagi bersama anak-anak yatim. Insya Allah ya. Mungkin dari awal sampai akhir alhamdulillah ya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Al-Lukmanul Hakim yang sudah berkesempatan hadir dan juga memberikan wejangan yang luar biasa ya tentang manajemen diri di masa pandemi ini. Ternyata ya balik lagi ya kita harus mengimani bahwa segala keadaan yang kita alami adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak meyakini ya sama saja kita tidak beriman karena apa? Ya segala ujian ya datang dari Allah. Ya, insya Allah tinggal kita gimana caranya menyikapi ujian tersebut ya. Selain itu gimana caranya supaya kita terlepas dari ujian-ujian ini, yaitu yang minta pertolongan pada Allah, yang kedua ridho orang tua ya. Itu bisa meringankan ataupun memberi jalan keluar untuk kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mungkin cukup sekian kajian online kali ini ya. Mungkin sebelum kita tutup kita foto bareng. Kita foto bareng dulu. Nanti silakan semuanya dibuka kameranya. Nanti kita akan foto bareng ya di screenshot. Silakan buka kamera semuanya. Ternyata banyak yang kenal. Banyak yang kenal ya. Iya. Dibuka semuanya. Kameranya dibuka? Ayo, mana nih? Nampil. Sudah? Yang lain mana kameranya nih? Dibuka dulu. Ada nggak? Kosong ya? Oke. Kang Erik sudah muncul. Kayak gitu ya gimana? Hah? Kayak gitu ya. View. Naik. Gede. Bisa? Kosong ya? Kameranya belum pada muncul ini. Baru Kang Ade, baru Ustadz Aceh sama Kang Erik. Yang lainnya belum muncul. Oke, langsung aja ya. Siap semuanya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga jadi amal ibadah buat kita semua di malam Jumat yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.